Kami sayangi, alhamdulillah kita masih di hari-hari yang insya Allah penuh berkah. Baru 2 hari yang lalu ya, lewat hari-hari tasyrik, dan kita masih di bulan haji, di bulan Dzulhijjah. Maka tentunya satu kesyukuran untuk kita semua. Kita berada di bulan yang mulia ini, kita punya satu momen yang mulia ya, alhamdulillah, yaitu penamatan anak-anak kita yang menunjukkan satu keberhasilan insyaallah ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita, di mana hal ini tidak Allah berikan kepada semua hambanya. Artinya hanya sebagian orang saja yang Allah karuniakan nikmat ini, yaitu anak-anak kita bisa melewati salah satu jenjang pendidikan Al-Quran. Tentunya salawat dan taslim kita haturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, terutama untuk kita orang tua siswa, sebagaimana tema kita di pagi hari ini, yaitu menjadi generasi Quran yang inspiratif. Maka tentunya kita semua yakin bahwa jika anak-anak kita ingin cerdas, maka harus kita libatkan anak-anak kita dalam interaksi Al-Quran. Karena Al-Quran itu sejatinya mencerdaskan. Bagaimana itu? Bisa kita lihat dari kecerdasan lahiriah misalnya. Kalau kita menilik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan Al-Quran dan bahasa Al-Quran, misalnya di awal surat Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat yang lain dalam Az-Zukhruf sangat mirip sekali, beda sedikit saja, itu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bisa kita tarik kesimpulan dari firman Allah yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian paham, agar kalian berakal. Maka dengan kita mempelajari Al-Quran, anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, baik mulai dari membacanya, mulai dari memahaminya, lebih-lebih jika bisa menghafalnya, maka ini adalah hal yang sebenarnya bisa membuat anak-anak kita lebih pintar. Dan apapun itu ya, satu disiplin ilmu, jika terdapat padanya kaidah-kaidah, teori-teori, kemudian teori itu dipraktekkan, maka akan mencerdaskan. Nah, Al-Quran yang paling minim adalah kita membacanya. Saat kita membaca Al-Quran, ini kan ada kaidah tajwid. Jadi kalau seseorang yang berupaya membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, maka akan terbiasa melatih otaknya untuk berpikir, terbiasa melatih otaknya untuk menghadapi hal-hal, dan dia bisa insya Allah secara hikmah menghadapinya dalam kehidupan sehari-hari dengan terbiasa melihat hukum-hukum tajwid. Bagaimana dia membaca yang panjang, yang pendek, yang dengung dan tak berdengung dan seterusnya. Nah, karena di sini kita perlu tekankan anak-anak kita baca Al-Quran dengan tajwid. Utamakan tajwid. Adapun irama ini adalah pelengkap. Ya, jadi an-nagmah atau al-maqam atau apapun itu namanya,
yang maksudnya adalah bagaimana kita melanggengkan Al-Quran, itu adalah pelengkap. Tapi yang paling utama adalah ilmu tajwidnya. Jadi hadirat sekalian, jika anak-anak kita ingin cerdas, maka biasakan mereka membaca Al-Quran. Ya, terlebih jika kita upayakan untuk bisa menerjemahkan sedikit demi sedikit, kemudian di atasnya lagi menghafalnya, dan banyak sekali cabang-cabang ilmu Al-Quran termasuk ilmu qiraatnya dan seterusnya. Itu semua insya Allah membuat anak-anak kita akan pintar. Jadi anak-anak kita akan menjadi generasi-generasi yang inspiratif, tapi bukan sekedar inspiratif, tapi yaitu Qur'ani. Ya, generasi Qur'ani dan inspiratif lagi. Jemaah sekalian, itu dari sisi kecerdasan lahiriah. Dan itu terbukti. Ya, mungkin guru kita Ustaz Hasbin sudah tahu bagaimana saat beliau belajar, ya, di kampus misalnya atau di pondok. Umumnya anak-anak yang hafal Quran itu lebih pintar di pelajaran-pelajaran lainnya, umumnya. Dan itu sering kita dengar info-info seperti itu kan. Ya, jadi anak-anak yang menghafal Quran, yang rajin membaca Al-Quran itu biasanya berprestasi. Dan saya pribadi ada pengalaman, teman-teman yang hafal Quran itu di pondok dulu, di kampus waktu masih di Sukabumi, sebagian itu biasa-biasa saja cara belajarnya, tapi pintar. Artinya nilainya minimal jayidan, ya tidak sedikit yang mumtaz, ya 8 sampai 9. Jadi ini menjadi nasihat untuk kita semua. Jika generasi kita ingin pintar, ingin cerdas dari sisi otak mereka, maka tentunya kita biasakan dengan Al-Quran. Yang selanjutnya, kecerdasan yang secara maknawi atau secara rohani. Maka saat orang-orang berbicara tentang SDM, ada SDM rendah, ada SDM tinggi, ada menengah misalnya, maka tentunya kita punya ukuran SDM yang diukur pasti kebenarannya bersifat absolut, tidak bisa lagi dipertentangkan, karena ini adalah Al-Quran yang bicara. Di akhir-akhir surat Al-A'raf, Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah kami ciptakan neraka jahanam untuk golongan jin dan manusia. Kriterianya adalah mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Mereka punya mata tidak digunakan untuk memandang dengan sebaik-baiknya, punya telinga, mereka juga tidak digunakan untuk memperdengarkan hal-hal yang baik. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka seperti binatang, bahkan lebih dari itu, lebih parah, lebih sesat, lebih hina. Maka kalau kita lihat ayat-ayat yang lain itu dikatakan afala tadhakkarun, afala ta'qilun, afala ta'lamun, qalilan ma tadhakkarun, dan seterusnya. Selalu dikatakan di akhir-akhir ayat itu, orang-orang yang tidak mengikuti jalan Allah itu adalah orang-orang yang jahil. Maka kebalikannya, orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu adalah orang yang pintar. Artinya apa? Jika kita didik anak-anak kita dengan Al-Quran, maka mereka akan cerdas secara lahir, dan mereka juga akan pintar secara rohani mereka. Artinya pintar itu adalah saat dia mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, saat dia meninggalkan segala hal yang dilarang. Dan itu bisa dibuktikan dengan hadis-hadis juga tentang orang yang cerdas itu adalah orang yang apa, orang yang pintar itu orang yang seperti apa. Ya,
Orang yang merugi itu yang seperti apa? Orang yang untung orang yang seperti apa? Selalu kembalinya atau takarannya itu adalah apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Yang taat dapat balasan yang baik, yang maksiat dapat balasan buruk. Berarti yang taat ini yang baik, yang cerdas, yang untung. Kemudian yang berpaling adalah yang bodoh, yang rugi, dan seterusnya. Maka sekali lagi kita perlu untuk tentunya meyakinkan kembali, mempertegas diri kita bahwa jangan lagi takut dengan generasi kita saat mereka kita didik dengan Al-Quran. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di momen yang baik ini, yaitu momen penamatan, maka tentunya nasihat untuk kita sekalian, bagaimana kira-kira langkah yang perlu kita lakukan setelah ini, khususnya untuk para orang tua. Setelah penamatan ini ada beberapa hal yang mungkin perlu direnungkan dan mungkin perlu diperhatikan. Tentunya ini sifatnya adalah ijtihadi, sifatnya adalah rekomendasi, tapi tentunya bersumber dari Al-Quran dan dari dalil yang semua dari kita sudah memahaminya. Agar terwujud generasi yang Qurani, maka tentunya hal yang selalu perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, terutama di momen-momen seperti ini, kita nasihatkan mereka agar anak-anak kita tidak cepat merasa puas dengan prestasinya. Karena apa? Kadang kalau kita katakan ini penamatan, tamat nih, selesai nih. Ya, kalau di pondok-pondok tahfidz sudah selesai hafalan, alhamdulillah sudah hafid 30 juz selesai. Artinya apa? Seakan-akan kalau selesai sudah selesai saja. Dan yang kita sayangkan terutama di masyarakat kita ini, yang di TPA biasanya, dan insya Allah TPA kita ya, TK kita dan sekolah yang para ustadz-ustadzah ini bina, insya Allah tidak termasuk. Tapi kita lihat khususnya di luar, selesai TPA, apalagi sudah dinyatakan tamat, khatam, dapat sertifikat, biasanya sudah selesai. Umumnya itu paling umum itu selesai SD lah. Biasanya itu yang kita dengar sudah khatam 30 juz bacaannya, kemudian diwisuda, dapat sertifikat, dan seakan-akan sudah selesai. Dan kita lihat generasi pemuda sekarang, umumnya kalau kita tanya mereka, orang mengaji pernah kapan terakhir mengaji? Pas SD, sebagian SMP, sangat sedikit yang mengatakan sampai SMA saya masih mengaji, sangat sedikit. Itu di luar kenakalan yang tukang busur itu, yang merusak jalanan, yang rambutnya itu warnanya lain-lain, banyak itu bunga-bunganya di kulitnya itu. Sebagian mereka itu dulunya kecilnya udah mengaji, kalau ditanya, bahkan mungkin banyak yang seperti itu. Kenapa? Salah satu sebabnya karena merasa selesai setelah selesai satu tahap. Maka kita tekankan pada anak-anak kita, nah, alhamdulillah sudah tamat TK, selanjutnya SD Quran misalnya, selanjutnya TPA Fulani misalnya, selanjutnya setelah selesai juz 30, juz 29. Jadi jangan sampai anak kita merasa puas dengan prestasi. Kenapa? Karena kita punya target adalah apa? Kalau untuk Al-Quran, targetnya tentunya kita meninggal dalam keadaan masih sering membaca Al-Quran, masih dengan Al-Quran, masih menghafal. Bahkan kami selalu sampaikan nasihat umum dan untuk kami pribadi kepada para ustadz-ustadzah, jangan berhenti menyetor. Jangan berhenti menyetor. Artinya kalau kita sudah setor 30 juz, setor lagi. Sudah mungkin 13 juz, mungkinkan lagi. Sudah setor satu riwayat yang lain gitu. Nah, jadi bahwa Al-Quran itu jangan disamakan seperti pendidikan yang lainnya.
yang terbatas. Al-Quran tidak terbatas dari sisi amaliyahnya. Meskipun bisa kita katakan terbatas untuk target-target hafalannya 30 juz. Tidak ada lebih dari 30 juz. Tajwid juga terbatas. Hukum-hukum tajwid itu sangat terbatas, dipelajari singkat selesai. Tapi dari sisi tatbik, amalan, itu adalah Al-Quran merupakan satu disiplin ilmu yang sampai akhir hayat kita harus lakukan, kita harus amalkan, dan kita tekankan kepada anak-anak kita untuk tidak mudah puas. Maka jika anak-anak kita paham, saat dia sudah satu jenjang, dia akan berupaya ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan yang sangat disayangkan, terutama anak-anak kita biasanya SMP atau SMA, biasanya ya, SD jarang. Selesai 30 juz, kenapa punya satu target? Ya ini menurut kami pribadi salah satu sisi negatif. Ya karena semua hal semua hal yang kita sudah sepakati, sudah kita musyawarahkan, selalu ada semua positif negatifnya. Ya, salah satu sisi negatif, meskipun ini juga relatif, dari momen-momen seperti ini, terutama penamatan 30 juz, sudah 30 juz, itu adalah tidak sedikit anak-anak kita yang kejar target. Bagaimana dia lihat seniornya yang ada itu fotonya, disebut namanya, di-share itu syahadahnya, sertifikatnya di Facebook misalnya, saya ingin seperti dia, saya ingin cepat selesai 30 juz. Terlepas apakah itu hafalannya lancar, bacaannya bagus, sudah tidak, pokoknya saya harus seperti itu. Akhirnya dia kejar target itu. Selesai kejar target, selesai juga perjuangannya. Dan yang sangat disayangkan, yang 30 juz sudah selesai dan tidak mungkin itu hanya sekian persen yang siap untuk mengembalikan hafalannya dari awal. Salah satu sebab tadi, karena anak kita cepat puas dengan satu prestasi yang cenderung formal. Jadi para bapak ibu sekalian, ya terutama para ibu-ibu, kebanyakan ini para ibu, terus kita motivasi anak kita dengan cara tadi ya, saudaranya, tetangganya ini sudah bagus, sangat benar, itu sudah 30 sangat betul sekali, kita nasihatkan seperti dia. Tapi jangan lupa ada hal yang penting, bahwa kualitas daripada anak-anak kita, bacaan, hafalan itu harus nomor satu. Mungkin itu yang pertama yang perlu mungkin kita tekankan untuk anak-anak kita, agar mereka punya cita-cita setoran atau baca Al-Quran. Insya Allah semoga ada dari generasi kita semua yang setoran langsung atau baca langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana hadis yang kita ketahui, ya, dikatakan kepada sahibil Quran di hari kiamat, Iqra, bacalah, ya, waratil tartillah, wartaki, naiklah, kama kunta turatil fil dunya. Ya. Jadi ternyata yang kita harus pahamkan ke anak-anak kita, nanti setoran lagi atau nanti baca lagi di hari kiamat. Nah ini yang harus menjadi target dari sisi hafalan. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mungkin hal penting selanjutnya yang kadang terjadi di beberapa rumah tangga kita, itu terlalu menuntut anak-anak kita. Kami pribadi memandang jangan berlebihan, sesuaikan dengan kemampuan. Meskipun ini insya Allah semuanya sudah dibina, sudah diperhatikan ini di sekolah kita kan, tapi mungkin di rumah juga harus perhatikan. Jangan terlalu menuntut atau muluk-muluk dengan anak kita. Misalnya kita punya target kalau di TK Ustazah berapa juz atau hafalannya apa, surat apa, selesai, iya, 30 juz. Oh dibalik, iya, juz 30. Ini adalah target yang baik, akan tetapi sesuaikan kemampuan anak kita juga. Kalau memang anak kita tidak mampu, ya semampunya. Nah kalau sudah momen seperti ini selesai kan, jelas ya, artinya
tahap selanjutnya lagi nanti kita pikir atau kita ceritakan. Tapi ala kulli hal secara umum jangan terlalu kita paksa mereka kecuali sesuai dengan kemampuan. Karena tidak sedikit itu ada orang tua yang akhirnya membanding-bandingkan anaknya dengan saudaranya, artinya dengan anaknya yang lain atau dengan temannya. Itu bisa menimbulkan apa? Menimbulkan anak itu menjadi malu, menjadi tertekan. Karena itu dari tadi itu yang pertama kita sudah sampaikan bahwa target kita itu adalah bagaimana kita bisa mengaji, menyetor, tilawah sampai hari kiamat. Dan hal itu adalah hal yang insya Allah adalah tahap apa ya? Adalah jangkauan yang panjang. Jadi tidak perlu harus kalau lulus SD harus misalnya sekian juz, ya. Maka kami pribadi selalu memandang bahwa minimal kalau SD biar 1-2 juz. Yang penting target upayakan bacaan sudah baik. Ya karena apa? Karena tidak sedikit dari TPA yang dapat sertifikat itu, kalau kami di Goa itu saya dengar syarat masuk ke SMP itu sudah harus ada sertifikat khatam Al-Quran atau lancar bacaan, saya kurang paham. Intinya tidak sedikit yang memang hanya formalitas saja, ada itu sertifikatnya, tapi pas baca Al-Quran kurang bagus. Jadi untuk anak-anak SD, apalagi TK seperti ini ya, kemudian SD nanti kalau sudah bagus bacaannya saja, biar 1-2 juz itu sandal ada kaca pecah tadi itu gelas. Jadi sekali lagi jangan terlalu menekan anak-anak kita, jangan terlalu menuntut anak-anak kita. Hal yang selanjutnya perlu diperhatikan, kemudian adanya juga pendampingan. Nah, saat kita mendampingi anak-anak kita, terutama dalam hal pendidikan Al-Quran, di situ perlu adanya qudwah, perlu adanya keteladanan. Apalagi nanti anak-anak sudah mulai SD, ya, nah mengaji, baru Umi tidak mengaji, begitu sudah bisa protes. Jadi saat kita mendampingi anak-anak kita, menguji hafalannya, bacaannya, jangan lupa di situ penting yang namanya qudwah. Maka kalau kita menuntut anak-anak kita untuk SD itu sudah lancar, mohon maaf, jangan sampai mamanya, bapaknya belum lancar mengaji. Nah, ini mungkin menjadi perhatian untuk kita semua, ya. Jadi kalau anak kita mengaji, kita juga belajar mengaji. Harus ada qudwah di situ. Kalau kita menuntut anak kita untuk khatam 1 juz misalnya sekian bulan bacaannya, kita juga harus terdepan seperti itu. Ya. Apalagi kalau orang tua yang ibu rumah tangga fokus di rumah, itu mungkin dilihat oleh anak kita ya. Kalau bapak-bapak punya alasan ya, bapak kenapa tidak mengaji? Ya sudah di luar ya. Sibuk juga di luar, juga ada juga halakahnya di sana. Nah, ditahu sama anaknya. Tapi kalau mama mungkin susah cari alasan, ya. Kenapa mama jarang mengaji? Ya, dilihat. Ala kulli hal baik bapak maupun mama, ya, sama harus menjadi qudwah dari sisi Al-Quran. Ya, tentunya bukan cuma bacaan, termasuk akhlak-akhlak Al-Quran juga kita perlu perhatikan. Mungkin hal yang terakhir di antara hal yang terpenting, bahwa Al-Quran sebagaimana kita sudah pahami, dia bisa mencerdaskan anak-anak kita. Keberhasilan suatu negeri itu tergantung kepada bagaimana negeri itu mengamalkan Al-Quran secara baik atau tidak. Dan itu sudah umumnya para ummahat, para abah sudah paham. Artinya problematika umat itu bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Maka tentunya dari situ kita tahu bahwa Al-Quran itu harganya tidak murah. Al-Quran itu tidak murahan. Maka perlu bagi kita untuk at-tadhiyah, rela berkorban. Berkorban dalam bentuk apa? Materi kita siap, ya, dalam bentuk materi, moral juga kita siap. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Produknya yang Allah punya, barang
jualannya Allah sil'ah itu mahal. Apa itu? Kata Rasulullah, al-jannah, surga. Nah ini yang bermasalah. Mohon maaf, kadang itu sebagian orang tua tidak paham. Biasanya itu meremehkan soal Al-Quran. Mohon maaf, ya insya Allah tidak ada di sini sekarang ya. Tapi khawatir nanti kalau sudah alumni, anak-anaknya sudah tidak lagi di sekolah kita ini, ya mungkin sudah jauh, sudah lupa bahwa Al-Quran itu semestinya nomor satu dari sisi harganya. Kita hargai Al-Quran. Kenapa? Kita semua sudah tahu, bukan hal yang rahasia. Ada orang yang mau kuliahkan anaknya demi menuntut satu ijazah, ya, misalnya kedokteran kah, peternakan kah, dan seterusnya. Itu tidak sedikit yang rela menjual tanahnya. Kita sudah tahu semua itu ceritanya. Apatah lagi yang lebih tinggi dari itu ya, langsung mau kerja misalnya belum terima di apa, jadi aparat kepolisian, jadi TNI. Itu tidak sedikit yang harus menjual, bahkan tidak sedikit, mohon maaf, yang harus menyogok. Alhamdulillah minta. Akan tetapi saat ditanya Al-Quran, biasanya Al-Quran, oh, ada yang gratis kan? Biasa ada begitu. Ya, anak saya mau hafal, mau di pondok Ustaz, adakah pondok gratis? Maunya itu yang gratis-gratis untuk Al-Quran. Dan sekarang insya Allah tidak ada di sini, tapi ada di luar, tidak sedikit. Karenanya kalau mau kita anak kita soleh, ya keluarkan kemampuan, keluarkan pengorbanan semampu kita. Sampaikan saja. Saya selalu sampaikan ke orang tua santri kalau mau daftar, Anda mampu berapa? Ya kalau kami di pondok kebetulan kalau pengurus di lembaga dakwah, ya khususnya lembaga dakwah yang kami terlibat juga, kami sampaikan kalau pengurus biar 50% subsidi. Ya. Tapi itu pun berupaya. Jadi kalau Anda menuntut dari kami mendidik anak Anda, sekarang apa kontribusi Anda? Karena sebagian maunya terima jadi. Ya, tahu-tahu menelpon, kenapa anakku begini Ustaz? Ya jadi seakan-akan kalau santri atau anaknya itu masuk pesantren atau masuk sekolah itu maunya tahu harus jadi anak yang soleh. Tapi tatkala mohon maaf ditanya tentang jadi berapa siap kita, ini kadang cari yang sisa-sisanya untuk Al-Quran. Nanti kalau ada sisa Ustaz, anaknya ibu sekolah di mana? Ini kakaknya kuliah misalnya di Universitas Fulani misalnya. Yang satunya di SMA apa? Membayar, iya membayar. Tapi pas masuk misalnya pondok atau sekolah Quran kadang berpikir dua kali. Nah ini yang jangan sampai kita seperti itu. Untuk Al-Quran kita siap apapun. Maka saya sangat senang kalau ada orang yang mohon maaf mungkin biasa-biasa saja dari segi materinya, tapi ada yang mengatakan saya siap carikan semaksimal mungkin. Bahkan ada satu orang tua santri tidak kasih jajan anaknya sebelum dikasih itu dibayar lunas oleh SPP-nya. Dan memang semestinya seperti itu. Jadi sekali lagi jangan berharap banyak dengan anak kita kalau kita masih hitung-hitungan untuk Al-Quran. Dan itu dari sisi material. Dari sisi yang lain tentunya juga sama, perhatian juga. Perhatian dengan anak kita. Termasuk mohon maaf, bantu guru-guru kita di sekolah. Jangan sampai menghafal setahun dihapus dengan main game sehari. Artinya apa? Anak kita menghafal di sekolah pas pulang langsung HP. Ustaz, kenapa anak itu kalau di rumah main HP? Siapa kasih? Saya Ustaz. Tidak. Padahal artinya itu perlu adanya perhatian, ada pengorbanan bahwa kalau kita ingin jadi kita punya anak generasi yang baik, maka sama-sama kita berkorban dan siap mengorbankan apapun yang kita miliki demi Al-Quran tadi. Coba bayangkan di hari kiamat itu anak kita mengaji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kita inginkan. Maka tentunya yang paling akhir kami apresiasi untuk anak-anak kita nanti yang berprestasi, terutama dari sisi bikin hafalan dan bacaan dan hal yang lain. Juga kami ucapkan tahniah selamat kepada orang tua. Akan tetapi ini bukan segala-galanya.
Ini hanya sesuatu yang sifatnya simbolis saja, tapi penting juga. Tapi bukan segala-galanya, enggak. Ya, mendorong anak kita untuk berprestasi di acara-acara seperti ini itu adalah hal yang baik. Akan tetapi lebih dari itu, kita pun target anak kita bisa mengaji di hari kiamat. Bagaimana caranya? Caranya tentunya pertama dengan berdoa. Pakaikan sandal. Kemudian kita masukkan anak kita di lembah Al-Quran. Ustaz, apakah harus di pesantren? Tidak harus di pesantren. Ya, saya katakan tidak harus di pesantren. Ya, tapi jika mungkin ya di pesantren, terutama kalau sudah SMP misalnya ya. Ya, tapi tidak harus di pesantren sebenarnya. Tapi terus bagaimana dibina itu dari sisi Qur'aninya anak kita. Sehingga saat kita lihat anak-anak kita sudah mengaji sendiri, tidak lagi diarahkan. Tapi sangat susah sekali anak kita mandiri seperti itu tanpa adanya pendampingan dari awal. Dibiarkan kalau masuk pondok sekolah, dibiarkan saja. Kenapa anakku susah mengaji? Tidak. Orang tua harus mendampingi, harus terus menegur anak kita dan seterusnya. Mungkin itu sekedar nasihat untuk kami dan para orang tua sekalian. Dan semoga anak-anak kita semua sukses, ya selamat, ya sudah sampai di jenjang ini. Kami ucapkan juga selamat tahniah kepada pihak sekolah, ya alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberikan antum dan antunna pahala yang tak terhingga, dan tentunya Allah berikan keistiqomahan, ya karena berjuang dengan Al-Quran itu para ustaz-ustaz lebih tahu, ya sulit sekali memperjuangkan Al-Quran. Beda dengan berjuang di lembaga umum, ya. Kalau istilah ya tadilah biasa itu, kalau Al-Quran itu banyak kita ingin arahnya ke kanan, ya. Kayak kami misalnya di pondok kita mau ke kanan, tapi kadang kemenak minta agak ke kiri, artinya ada konsekuensi. Padahal kita maunya ke sana gitu. Seperti itu Al-Quran. Beda dengan kalau pendidikan umum kan sudah jelas arahnya dan simple sebenarnya. Tapi kalau Al-Quran terjadi banyak hal, makanya kami nasehatkan untuk kami pribadi dan para ustaz-ustaz sekalian bersabar dalam perjuangan Al-Quran ini. Ya, istiqomahlah di sekarang, insya Allah. Jika ada salah satu dari murid kita yang mungkin bukan anak kita, insya Allah dapat juga pahalanya. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para ustazah, kepada para abah dan ummahat, orang tua sekalian, jika ada mungkin hal-hal yang menyinggung, ya kami tentunya tidak ada unsur kesengajaan. Tapi jika memang ada hal yang salah, tentunya itu dari kebodohan kami dan juga dari setan. Wallahu wa rasuluhu bari'an, tentunya Allah dan Rasulnya berlepas diri, dan kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.